Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal, peserta dari program Graduate Training APP Sinarmas batch 6 dari Paper Production. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai aplikasi Minitab. Apa aplikasi Minitab itu? Aplikasi Minitab merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah data statistik hingga didapatkan analisa yang digunakan untuk berbagai macam keperluan. Untuk aplikasi Minitabnya sendiri dapat dilihat seperti ini. Jadi di sini adalah yang di atas ini merupakan output dari analisa, yang di bawah ini merupakan data yang dimasukkan. Kita bisa memilih yang akan ditampilkan datanya saja atau sekalian juga dengan outputnya. Jadi sekarang kita lihat yang tabelnya aja ya. Di sini saya sudah membuat data sebagai berikut, yaitu terdapat 30 sampel orang mempunyai umur dari range 20 sampai 30 tahun. Dari umur 20 sampai 30 tahun ini dapatkan tekanan darahnya sebagai berikut. Ya, ini ada umur orangnya berapa, tekanan darahnya berapa. Di sini kita ingin mendapatkan data statistik dari data umur dan tekanan darah ini. Yang perlu kita lakukan yaitu kita klik Stat, lalu kita pilih Basic Statistik, lalu Display Descriptive Statistik. Di sini untuk variables kita masukkan umur ya. Jadi untuk variablesnya kita masukkan umur, select. Untuk variables ini yang kita cari ya. Jadi umur, kita klik sini umur, lalu di variablesnya kita klik tekanan darah. Lalu kita pilih dulu statistik. Di sini ada beberapa pilihan apa yang ingin kita tampilkan dari hasil statistik yang ditampilkan. Di sini ada rata-rata, standar deviasi, variance, coefficient of variance, maksimum minimum range, median, first quartile, third quartile, dan lain-lain. Untuk contoh yang kali ini kita akan mengambil pilihan yaitu rata-rata, standar deviasi, variance, range, first quartile, median, dan juga third quartile. Lalu kita klik OK, Nah, pada output ini kita klik dulu ya, outputnya. Bisa diketahui bahwa ini merupakan hasil statistiknya. Tekanan darah rata-ratanya sekian, standar deviasi sekian, variasi, kuartil 1, median, kuartil 3, dan range. Ini bisa kita lihat. 13 ini datanya seperti itu. Lalu selanjutnya kemarin juga disinggung sedikit mengenai penggunaan box plot. Apa itu box plot? Jadi langsung aja ya, kita langsung lihat box plot seperti apa. Jadi kita pilih graph, lalu kita pilih box plot. Nah, di sini ada beberapa pilihan: simple with groups, simple, multiple with groups. Jadi kita pilih yang simple dulu ya. Kita pilih yang simple, oke. Lalu mana yang ingin ditampilkan, umur atau tekanan darah? Misalkan kita ingin menampilkan umur. Oke, kita klik oke. Kita select dulu, oke, lalu kita oke. Nah, di sini adalah box plot dari umur. Bagaimana membaca grafik box plot dari umur ini? Jadi ini kalau kita bentar ya, kalau kita taruh sini kursornya, kita bisa mendapatkan nilai umur. Pada grafik box plot umur kita bisa mengetahui bahwa kuartil satunya yaitu 22 ya, 22. Ini jadi kotak yang sebelah bawah ini merupakan menunjuk angka 22, lalu medianya 24. Jadi garis yang membagi dua kotak ini merupakan mediannya. Lalu kuartil 3-nya 26,25. Nah, garis kotak yang atas ini merupakan kuartil 3-nya. Lalu yang untuk yang garis panjang ini, merupakan nilai maksimum dan minimum. Ini kita lihat whiskers, kita lihat bahwa ya jadi tampilkan ya. Jadi ini nilai minimumnya yaitu 20, dan nilai maksimumnya ini whiskers 2 20 dan 29. 20 adalah nilai minimum,
29 adalah nilai maksimum. Begitu juga pada yang lain juga bisa kita lakukan box plot juga. Misalkan dari data ini ya, kita grab box plot. Kita bandingkan aja ya dua data yang tadi ya. Jadi kita lihat, kita bandingkan dua box plot. Yang pertama umur, kita select, tekanan darah, kita select. Oke. Nah, ini hasil perbandingan box plot dari kedua data di bawah. Untuk penggunaan box plot seperti apa nanti akan diajarkan lebih lanjut mengenai penggunaan box plot. Ya, sekilas itu untuk review dari training yang kemarin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tools yang dapat digunakan untuk melakukan analisa statistik. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar tutorial mengenai penggunaan bar chart, yaitu bar chart merupakan salah satu grafik yang digunakan untuk membandingkan suatu kategori data tertentu pada rentang waktu tertentu. Langsung saja kita buka mini tab-nya. Di sini saya telah membuat data penjualan hasil panen dari suatu kebun. Jadi kebun ini memiliki 3 hasil panen yang akan dijual, yaitu jagung, padi, dan singkong. Untuk data sendiri dilakukan pendataan dari tahun 1996 hingga tahun 2020. Datanya sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel ini. Selanjutnya kita akan membuat bar chart dari penjualan jagung dari tahun 96 sampai tahun 2020. Yang pertama kita klik grab, kita pilih bar chart. Nah, ini untuk bar representnya kita pilih values from a table. Kita pilih yang simple, kita klik OK. Kita ingin melihat apa? Misalnya kita ingin melihat jagung ya. Grab variablesnya kita ganti. Grab variables kita pilih jagung, select. Lalu untuk categorical variable yaitu tahunnya. Jadi kita pilih tahun, select. Oke, kita klik OK. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah hasil bar chart dari penjualan jagung dari tahun 96 hingga tahun 2020. Oke. Untuk bar chart yang selanjutnya yaitu kita akan membandingkan dua penjualan dari tahun 96 sampai tahun 2020. Yang pertama yaitu penjualan jagung dengan padi ya. Kita pilih grab, kita pilih bar chart lagi. Bar representnya kita pilih values from a table. Kita pilih two-way table ya. Kita pilih two-way table yang cluster, kita klik OK. Nah, defaultnya seperti ini. Kita bandingkan apa dulu ini? Kita ingin bandingkan misalkan jagung dengan padi ya. Kita klik jagung. Untuk graph variabelnya kita klik jagung, kita select. Padi kita select, raw labelsnya tetap tahun, select, kita klik OK. Nah, kita lihat ini adalah perbandingan chart dari penjualan jagung dan padi. Yang sebelah kiri jagung, yang sebelah kanan padi. Tapi ini kan masih berbeda tabel ya. Bagaimana kalau kita ingin bandingkan tiap tahunnya? Misalkan tahun 96 jagung berapa, padi berapa. Ada lagi teman-teman, yaitu kita buka datanya lagi, kita klik start, kita klik grab, mohon maaf, kita klik grab, bar chart lagi, kita pilih values from a table, kita pilih cluster lagi. Nah, untuk table arrangementnya kita klik yang rows are outermost categories and columns are innermost. Kita klik, lalu kita klik OK. Ya, ini jadi perbandingan dari bar chartnya itu tiap tahun. Misalkan tahun 96 jagung sekian, padi sekian. Kita lihat ini tahun 96 jagung 1256, padi 1209. Tahun berapa misalkan ini ya, kita klik ya, kita lihat yang ini tahun 2002
nilai penjualan padi 1930, nilai penjualan jagung 1299. Nah, ini teman-teman guna dari bar chart sendiri atau untuk membandingkan beberapa data yang berbeda kategori dalam satu grafik seperti itu. Ya, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik garis ya, atau line grafik. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, grafik garis sendiri merupakan grafik yang menghubungkan data yang diupload dalam kurun waktu tertentu. Grafik garis dikenal juga dengan nama grafik trend atau grafik time series. Manfaat dari grafik garis ini yaitu untuk mengevaluasi pola data dalam kurun waktu tertentu. Langsung saja kita teman-teman kita belajar mengupload line grafik pada Minitab. Data yang digunakan masih sama seperti yang di bar chart tadi, yaitu data penjualan jagung, padi, singkong dan di kebun pada tahun 96 sampai tahun 2020. Misalnya kita ingin melihat line grafik pada singkong misalkan dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu kita pilih graph. Kita pilih graph, lalu time series plot. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama simple with groups, multiple with groups. Kita klik OK. Ya. Kita membandingkan singkong misalnya. Kita klik singkong di sini. Kita klik select. Nah, singkong ini kan untuk yang pada tabelnya untuk yang Y ya. Jadi Y-nya ini yang X yang mendatarnya itu yaitu waktunya. Kita lihat time scale-nya. Jadi untuk time scale sendiri ada beberapa pilihan yaitu index, kalender, clock atau stamp. Untuk time scale sendiri kita gunakan stamp ya. Jadi kita gunakan stamp, kita pilih tahunnya. Kita select, kita klik OK. Sudah selesai, kita klik OK. Nah, ini teman-teman hasil time series untuk penjualan singkong dari tahun ke tahun. Tahun 96 ini, tahun 96 penjualannya 47, tahun 97 penjualan 52, tahun 98 penjualan 84. Untuk nilai tertingginya sendiri, untuk grafiknya sendiri bentuknya naik turun ya, jadi tidak stabil, jadi fluktuatif penjualannya dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya kita ingin belajar mengupload time series untuk dua grafis misalkan ya. Kita misalkan pengen bandingkan tren penjualan dari tahun 96 sampai tahun 2020 untuk jagung dan padi. Kita klik graph, kita klik time series plot, kita pilih multiple ya, klik OK. Nah, di sini kita bisa pilih dua, jagung select, padi select. Time scale-nya kita lihat lagi, kita pilih stem, stemnya kita pilih tahun, kita klik select, lalu OK. Oke, lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini merupakan time series dari kedua penjualan jagung dan padi dari tahun ke tahun. Kita lihat ini yang biru. Nah, yang biru adalah jagung, yang merah adalah padi. Kita lihat penjualan dari jagung, penjualan dari padi sendiri fluktuatif dari tahun ke tahun. Yang warna merah ini kan padi, fluktuatif, jadi naik turun, naik turun, naik turun. Kalau yang penjualan dari jagung ini cenderung meskipun rendah tapi cenderung stabil. Kita lihat ini stabil, tidak sefluktuatif dari penjualan dari padi lah ya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas mengenai histogram. Jadi kita akan bahas membuat tabel histogram atau grafik histogram pada Minitab. Sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan mengenai histogram. Histogram yaitu suatu grafik balok dari data hasil pengukuran untuk menunjukkan range, jumlah, dan pola variasi dari sekelompok data. Manfaatnya itu untuk melihat range dan juga distribusi data. Selain itu juga untuk melihat variasi dan juga berapa banyak defect
per unit yang muncul pada kelompok item yang defektif, seperti itu teman-teman. Jadi lebih jelasnya kita lihat data langsung saja ya. Kita buka mini tabnya. Untuk datanya kita menggunakan data yang sudah ada ya. Jadi kita menggunakan file latihan histogram ya. Ini teman-teman data dari file latihan histogram. Jadi ini memberikan penjelasan mengenai panjang. Jadi misalkan ini adalah pemasok fiber gitu, misalkan fiber dari kertas. Nah, ini fiber dari kertas itu ada dua supplier, yaitu supplier A dan juga supplier B. Nah, untuk untuk setiap suppliernya itu diambil beberapa sampel untuk diukur panjangnya. Jadi setiap ini kita lihat ada 100 sampel ya. Supplier A 1 sampel, supplier B 1 sampel. Jadi jumlahnya 200. Nah, ini untuk yang sampel pertama 598, terus 599, 600, 599 lagi 600. Jadi kan ini ada berapa panjang fiber yang diulang ya. Misalkan ini 598, ini ada 598 lagi. Jadi frekuensinya tiap pengukuran panjang itu tidak hanya satu, jadi mesti lebih dari satu. Seperti itu gambarnya untuk histogram. Pokoknya berhubungan dengan frekuensi lah untuk histogram sendiri. Langsung aja kita lihat biar paham ya grafiknya. Kita buka graf, lalu kita klik histogram, kita pilih simple, kita klik OK. Kita pengen lihat apa, panjang ya, misalkan supplier 1, kita select. Nah, ini teman-teman, saya jelaskan sedikit mengenai grafiknya ini. Nah, ini adalah grafik histogram dari sub 1. Jadi ini adalah frekuensinya, ini adalah panjangnya tadi. Jadi untuk fiber dari sub 1 yang memiliki panjang 598, misalkan ini. Untuk panjang fiber yang disuplai dari sub 1 dengan panjang 597,625 ada 1, 597,875 ada 1 juga. Selanjutnya ini ya, pokoknya seperti itulah ya. Ini juga gitu bentangnya 599,375 sampai 596,25 ada 31 panjang yang seperti itu. Ini bentuk grafiknya. Selanjutnya kita ingin buat grafik histogram dengan fit. Kita lihat histogram, kita buat dengan fit, klik OK. Kita buat graph variable dengan sub length, misalkan ya length. Kita klik length, select OK. Nah, ini adalah grafik histogram dari length dengan fit yang berbentuk seperti gunung ini. Untuk selanjutnya apa kegunaan gunung ini akan dibahas di bab selanjutnya. Dalam grafik histogram dengan adanya fit ini dapat menunjukkan yaitu rata-rata, standar deviasi, dan juga jumlah sampel. Jadi jumlah sampel yang dianalisa untuk panjang ini adalah 200. Sobat teman-teman, selanjutnya untuk melihat dua histogram digabungkan menjadi satu ya. Kita buka datanya lagi. Kita ingin, ini kan ada dua supplier A dan supplier B.
Nah, kita itu ingin membandingkan fiber yang dikirim oleh supplier A dan B itu seperti apa aja, digabungkan histogramnya. Kita klik ya, kita grab, kita klik histogram. Ini sebenarnya sama aja with group atau with fit and groups, cuman bedanya cuman nggak ada garis fitnya tadi. Kita langsung aja ke yang with fit and groups ya. Kita klik OK. Untuk grab variabel kita pilih lengthnya, kita select. Untuk kategoris variabel kita pilih supplier, kita select, lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, ini adalah grafik histogram gabungan antara panjang fiber yang diklaim oleh supplier A dan juga panjang fiber yang diklaim oleh supplier B. Misalkan ini adalah fitnya untuk supplier B, ini adalah fitnya untuk supplier A. Juga ada keterangan dari rata-rata supplier A sekian, bisa deviasi supplier sekian, jumlah sampel supplier A sekian. Untuk yang supplier B rata-ratanya sekian, standar deviasi sekian, dan jumlah sampelnya sekian. Cukup itu dulu untuk yang penjelasan mengenai histogram. Selanjutnya yang terakhir kita akan bahas mengenai Pareto. Oke, yang terakhir kita akan bahas mengenai diagram Pareto. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu diagram Pareto adalah suatu grafik balok, satu jenis grafik balok yang tadi kita bahas, berbentuk vertikal yang mengurutkan hasil pengukuran dari yang tertinggi yang terendah ke yang terendah. Diagram Pareto merupakan salah satu bentuk bar chart di mana setiap balok dapat merupakan mencerminkan perhitungan suatu kategori, suatu fungsi rumus dari kategori seperti rata-rata, jumlah atau standar deviasi, atau jumlah nilai dari suatu tabel. Jadi diagram Pareto digunakan umumnya untuk menunjukkan prioritas masalah. Jadi misalkan ada, mungkin langsung ke contohnya aja ya nanti ya. Nanti saya akan buka contohnya, langsung kita buka aja mini tabnya. Kita akan belajar menggunakan Pareto chart dan akan saya jelaskan sedikit mengenai Pareto chart nanti pada saat punya data. Kita buka filenya dulu. Kita buka latihan master Pareto. Oke. Nah, di sini ada ya, ini ya. Jadi ada, misalkan ini ada kebun buah apel ini, misalkan dari buah apel ini ada beberapa defect, ada beberapa kategori ini ya. Jadi kategori pertama yaitu mengenai komplain pelanggan buah. Jadi mereka mendata ada beberapa komplain dari pelanggannya untuk jumlah yang busuk sekian, jumlah yang kotor sekian, lupa sekian, lembek sekian, tidak jelas sekian. Itu. Terus juga dia juga mendata juga untuk kategori kedua, asal kebun dengan warna yang tidak cerah, warna buahnya tidak cerah, dia mendata juga asal kebunnya, Malang, Bandung, Cimahi, dan Probolinggo. Begitu juga untuk jenis apel diengnya, yaitu hijau 1 sekian, hijau 2 sekian juga. Jadi di sini ada 3 kategori yang akan digunakan untuk menganalisa Pareto. Langsung ya kita grab. Sebentar. Nah, ini. Jadi kita di start, di quality tools kita pilih Pareto chart. Nah, ini kita pilih defects or attribute data in, misalkan ini jumlah pangan buah, kita select. Kita ingin mengetahui komplain tentang pelanggan buah itu, kebanyakan mana sih, prioritas mana sih yang harus kita tangani terlebih dahulu masalahnya, apakah masalah busuknya atau kotornya atau kotor kelupasnya, seperti itu. Jadi kita pilih dulu ya, defects or attribute data in, kita pilih komplain pelanggan, select, frekuensinya jumlah 1, select.
Oke, langsung kita klik. Nah, ini teman-teman, ini adalah Pareto chart hasil dari komplain pelanggan buah. Jadi suatu kebun apel ini ingin melihat komplain dari pelanggan buah itu kebanyakan karena apa? Karena wajah cerah ada 40, karena kotor ada 30, karena lembek ada 18, dan seterusnya. Dari sini, dari diagram Pareto ini kita bisa mengetahui masalah mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, defect mana yang harus kita jadikan suatu prioritas lah. Kita prioritas utama membenahi yang mana dulu, itu dari sini, dari Pareto chart ini. Caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan menggunakan metode 80-20. Jadi kita lihat ini ada persentase ya. Jadi ketika persentasenya di atas 80 itu dianggap tidak masuk ke ke prioritas yang harus dibenahi. Ini kan 80. Lembek itu pas 80, jadi bisa masuk prioritas, bisa juga tidak masuk prioritas. Berarti itu yang busuk 80, di atasnya 80 persentasenya. Jadi ini busuk, mengkarut dan seterusnya ini tidak masuk sebagai kriteria untuk dijadikan prioritas pembenahan. Yang utama dijadikan prioritas pembenahan itu yang di bawah 80. Apa aja itu? Ini kan 80, ada dua. Ini yang jauh sekali 80 ini ya. Ini sekitar kurang dari 40%. Yang ini sekitar 60% lebih lah. Jadi warna tidak cerah prioritas utama untuk dibenahi, selanjutnya yaitu kotor, prioritas kedua yang harus dibenahi. Seperti itu teman-teman fungsinya dari Pareto chart sendiri. Untuk maaf untuk yang lain sama ya. Kita lihat lagi datanya tadi. Misalkan kita ingin lihat masalah kebun warna yang warnanya tidak cerah, kita aja grab. Oke, start, kita pilih quality tool, Pareto chart. Nah sekarang kita klik asal kebun warna tidak cerah, select, jumlahnya jumlah 2 ya, jumlah 2, select, kita klik OK. Nah ini dia hasilnya, Pareto chart of asal kebun warna tidak cerah. Jadi jumlah warna tidak cerah yang dihasilkan dari kebun Dieng itu 18, Probolinggo 12, Cimahi 5, Bandung 5, order 1. Kita lihat ini, untuk dengan menggunakan metode 80-20 kita bisa melihat prioritas mana yang harus dibenahi terlebih dahulu. Ada dua yang di atas 80 ya, yang di bawah 80 ada dua. Yang pertama yaitu Dieng. Jadi perkebunan di Dieng ini harus dijadikan prioritas utama untuk dibenahi agar buah yang dihasilkan menghasilkan warna yang cerah. Selanjutnya yang perlu dibenahi yaitu kebun dari Probolinggo. Seperti itu teman-teman kegunaan dari Pareto chart.